dideketin. Jimat penyesat umat, merusak akidah, membawa kepada kemusyrikan. Nah, itu dia. Ini dosa banget ini. Ya, jadi mempercayai benda-benda ini ada jinnya lah, ada kodamnya lah. Itu, waduh, merusak akidah ya. Betul, Mas Rudi ya. Nah, tidak jelas siapa sebenarnya Marcel atau pesulap merah. Ternyata dia adalah aliran atau jalur afiliasinya sama dengan Wahabi dan MTA. MTA ini lebih bahaya dari Wahabi karena MTA ini hanya bahas Al-Quran saja. Sampai-sampai banyak tidak percaya sama hadis. Khususnya tentang masalah benda-benda keramat. Ada satu video di mana Marcel barengan dengan pengurus MTA itu menghancurkan atau mengumpulkan semua benda-benda keramat. Jadi kalau menurut kami orang-orang ahli sunnah wal jamaah khususnya NU, semua yang selain Allah adalah makhluk. Ini yang perlu diperhatikan betul. Semuanya yang selain Allah adalah makhluk. Dan Allah itu memberikan khususiyah, keistimewaan, maziyah, azimah, keagungan kepada makhluknya sesuai apa yang dikehendaki Allah. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberikan kekhususiaan, kemuliaan dengan belas kasihnya, dengan rahmatnya kepada siapapun dan apapun yang dikehendaki. Beres. Jadi tidak masalah. Apa salahnya kalau kita memanfaatkan kemanfaatan, memanfaatkan kekhususiaan, memanfaatkan kelebihan makhluk-makhluk Allah. Nabi Musa itu nabi, minta kepada Allah langsung dikasih. Tapi Allah masih memberikan perintah untuk mengambil wasilah perantara tongkat. Nabi Isa juga nabi. Tapi kadang ada satu cerita Allah memerintahkan Nabi Isa untuk memanfaatkan tumbuh-tumbuhan sebagai wasilah untuk obat. Tumbuh-tumbuhan diberikan maziyah, azimah, keagungan, khususiyah sebagai pengobatan. Ini tidak masalah. Jadi bagi kita la farqa bainana wa baina ghairina. Tidak ada beda di antara kami dan selain kami. Kulluna wa kulluhum khalqun makhlukun. Kita semua dan mereka adalah makhluk Allah yang diberikan sesuatu dengan berbagai macam kelebihan. Kullu ya'malu ala syakilatih. Katakan semuanya akan bergerak, berjalan, beraktivitas sesuai skill masing-masing. Jadi tidak apa-apa. Satu ketika Halimatus Sa'diyah, ibunda yang menyusui Nabi Muhammad, wanita miskin, sampai keledainya saja saking kurusnya tidak bisa makan, itu berjalan tidak begitu kuat. Tidak ada yang dibuat untuk makan, sampai susunya keledai ini tidak bisa keluar. Kurus, Halimah juga kurus. Ketika Halimah bertransaksi untuk menyusui bayi yang bernama Muhammad, bayinya orang miskin, Sayyidina Abdul Muthalib, ternyata setelah digendong bayi ini, Masya Allah, semua yang ada di rumah Halimah Sa'diyah langsung berubah total. Halimah juga baru saja menggendong bayi, langsung Halimah sehat. Nun sewu, payudaranya Halimah yang mau awalnya kempong langsung mentek, langsung bergetar. Keledainya langsung gemuk, payudaranya keledai langsung penuh dengan susu, berlari kencang, nyalip keledai-keledai wanita-wanita yang lain yang telah mendahului membawa bayi-bayi yang lain. Sampai rumah semua berkah, hewan-hewan Halimah Sa'diyah semuanya berubah sehat. Akhirnya suami Halimah Sa'diyah dawuh, engkau membawa bayi yang diberkahi oleh Allah.
Jadi ada hal-hal yang memang diberkahi oleh Allah. Guru saya Roma Kiai Haji Abdul Han Maksum itu sering mengadakan acara Asma Arto. Uang diasmai, benda diasmai. Bukan masalah itu ada apanya, dimintakan kepada Allah supaya uang ini, benda ini diberkahi. Dan itu ada dalilnya. Di kitab I'anatul Thalibin diterangkan benda apapun termasuk uang ketika dibacakan maulid, ketika dibacakan maulid Nabi, maka Allah akan memberikan keberkahan pada benda tersebut, uang tersebut. Ini terbukti di mana-mana. Bukan berarti syirik, sirik itu. Lemara yang dibaca ya Al-Quran tuh. Al-Qurannya tafsirnya tidak tahu. Tafsirnya tafsir ngawur. Paling bukanya Jalalain. Jangan hanya tafsir ngawur, jangan hanya Jalalain, buka tafsir Sawinya, buka tafsir Ibnu Katsirnya, buka tafsir Baidawinya. Tafsirnya tidak tahu, tafsir sendiri. Gede gede tafsir Jalalain. Ini tantangan santri. Sampean harus pintar cerdas untuk membendung gempuran-gempuran Wahabisasi dan MTA. Tidak apa-apa, terus ada dalilnya. Kita tidak hanya menggunakan Quran, kita menggunakan tafsir dengan berbagai macam tafsir ulama-ulama mufassirin, juga menggunakan hadis serta menggunakan ijtihad ulama, paduan antara Quran dan hadis, menggunakan kias untuk mengambil apa itu penyamaan sehingga hukum luas. Islam itu tidak sempit. Lagian siapa MTA? MTA itu ya Majelis Tafsir Al-Quran. Pendirinya siapa? Pak Sukino. Sampai viral kemarin Pak Sukino itu menghalalkan anjing karena di Quran tidak ada nas yang mengharamkan anjing. Padahal anjing itu diharamkan tidak melalui lafaz Quran yang jelas, tapi melalui hadis sahih. Ya nopo, ya jangan diikuti dong. Siapa MTA? MTA itu mengharamkan selamatan. Selamatan kok diharamkan. Jadi kembali, Bismillahirrahmanirrahim. Kami Ahlu Sunnah wal Jamaah khususnya Nahdlatul Ulama menegaskan semua selain Allah adalah makhluk, dan Allah memberikan maziyah, memberikan karamah, memberikan azimah, keagungan, memberikan khususiyah pada makhluk-makhluk dengan berbagai macam kelebihan sendiri-sendiri. Tidak ada salahnya kita memanfaatkan kelebihan-kelebihan, tetap memandang itu adalah makhluk Allah yang diberikan kelebihan. Lah, dalilnya juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian semua kepada Allah dan ambillah untuk sampai kepada Allah perantara. Ambillah wasilah untuk sampai kepada Allah perantara. Lah, wasail ini macam-macam. Wasilah itu dengan a'malu sholihah, amal kita sendiri. Bahkan diterangkan dalam kitab Sawi, wa min a'dzamil wasail, sebagian agung-agungnya wasilah adalah mahabbah bi auliyaillah, mahabbah dengan wali-walinya Allah. Dengan bersolawat juga wasilah, dengan benda-benda juga wasilah. Sakit gigi, coba kamu berdoa. Mandi apa enggak kira-kira? Sakit gigi ya mengambil wasilah, bisa dengan tumbuhan, bisa dengan obatnya dokter, wasilah semua. Sakit apa itu? Kalau saya ambeien, mosok sampean ndonga ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gak nutut. Ya wasilah, ada namanya daun insulin, direbus 7 gelas air sampai jadi 1 gelas, ditambah dengan apa namanya gula batu. Alhamdulillah.
sama Allah diberikan kesembuhan semuanya. Nabi Musa menggunakan wasilah tongkat Nabi Musa, Nabi Sulaiman menggunakan wasilah dengan khotam Sulaimaniyah, Nabi Muhammad juga menggunakan wasilah dengan khirzun Nabi. Kalau nabi-nabi menggunakan wasilah itu namanya azimat, benda yang diagungkan Allah. Jere wong Jawa jimat barang siji di rumah. Kita tetap tidak mengagungkan itu semua seperti mengagungkan Allah. Kita hanya mengambil keistimewaannya, kita hanya mengambil kelebihan yang diberikan Allah. Lah kita gunakan untuk menemukan kebesaran Allah. Wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Jadikan itu semuanya untuk ijtihad di jalan Allah, untuk jihad di jalan Allah, untuk menemukan keagungan Allah, untuk membawa umat menemukan Allah, supaya semuanya selamat, supaya semuanya bahagia. Ya, sekali lagi Mas Marcel ngaji dulu. Mas MTA ngaji dulu. Jangan hanya Quran terjemah, tapi ngaji yang luas. Ngaji dulu baru pegang mic. Jangan pegang mic baru ngaji. Nah, ini ngeladur nanti namanya. Ngaji dulu. Santri-santri ya gitu, ngaji sing tenan. Khawatir nanti Yai Marzuki sudah sepuh, Yai Wahab yang lain sepuh, tinggal sampean tabrak mbek wong-wong sing ada denge-denge sampean. Paham ya? Jadi bayai saya menggunakan Asma Arto. Asma Arto itu uang, benda dimintakan berkah oleh Allah. Ini betul. Saya jangan nyata. Ada orang tiba-tiba ke rumah saya, nyangoni saya itu 2,5 juta. 2,5 juta. Kenapa loh? Kok banyak? Ternyata katanya ngomong warung saya itu sepi, tapi semenjak jenengan kasih Asma Arto uang asmanya, oh amin delalah, rame, diberkahi. Seperti halnya Halimah Sa'diyah diberkahi. Seperti halnya ada satu kepala desa. Kalau sekarang kepala desanya itu tidak ada hujan lama, tidak ada apa-apa, semua tumbuhan hampir mati, hewan-hewan mati, tidak ada air. Akhirnya mendengar Halimah Sa'diyah memiliki bayi yang diberkahi. Nabi Muhammad belum menjadi nabi, itu kan bayi masih. Mendengar Halimah Sa'diyah memiliki nabi, dan mungkin juga tidak tahu kalau ini bakal jadi nabi. Akhirnya kepala desa tadi sowan ke Halimah. Halimah, katanya engkau memiliki bayi yang diberkahi. Iya, saya pinjam dulu. Untuk apa? Desa saya mau hancur. Jangan, nanti bayi ini kasihan. Tidak, saya akan menjaga, saya akan muliakan. Ya, dengan syarat dimuliakan ya. Iya, saya sanggup jaga. Akhirnya bayi yang bernama Muhammad dibawa ke desa tersebut. Baru masuk ke desa, langsung mendung, hujan turun, langsung berkah. Ada makhluk Allah yang diberkahi. Mudah-mudahan sampean kemasuk sing diberkahi kabeh, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.